Hey Omil Pips, welcome to Omilia Show. Jadi banyak banget nih DM masuk ke Instagramnya Omilia Show. Pengen kita ngebahas soal zodiak. Nah, berhubung di Omilia ini kebanyakan kan zodiaknya Scorpio, dari gua, Kak Cai, KGG itu semuanya Scorpio. Tapi gue tanya lagi ke mereka nih, kira-kira pengen ngebahas apa sih sebenarnya? Apa antara Scorpio dengan apa gitu zodiaknya? Nah, ternyata banyak yang masuk DM-nya ngebahas tentang Gemini. Banyak yang pengen cari tahu tentang Gemini dan apa sih yang dipikirkan Scorpio tentang Gemini. Mungkin aja ini bukan apa yang dipikirkan oleh Scorpio ya. Mungkin juga banyak orang di luar sana memikirkan sesuatu tentang si Gemini ini. Ya kan? Pasti mikirnya udah yang, ih Gemini tuh parah banget ini. No, jangan salah prasangka dulu. Tidak semua zodiak tidak semua sifat negatif itu sangat dimiliki oleh Gemini. Kalau kalian ada yang Gemini, boleh drop komen di bawah. Mari kita denial. Tulis di komen di bawah bilang, gila lu nggak semuanya kayak gitu, itu cuma ramaikan YouTube kita. Sebelum kita ngebahas lebih jauh antara Scorpio dengan Gemini, kita akan ngebahas dulu sisi-sisi positif apa aja sih yang dimiliki sama Gemini ini. Ada 5 poin yang menggambarkan sisi dari si Gemini ini. Pertama, Gemini ini cukup cerah dan cerdas. Begini penjabarannya. Beberapa di antara mereka yang berzodiak Gemini mampu melakukan hal-hal yang berbeda. Zodiak ini juga terkadang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang berbeda. Mereka selalu terbuka pikirannya dan selalu ingin belajar hal-hal baru. Nah, tuh kan, nggak semuanya Gemini tuh dipandang sebelah mata. Jadi dia cukup cerah dan cerdas. Yang kedua, Gemini ini adalah seorang analisis. Tuh, jadi dia seorang analisis. Jadi dia akan membaca situasinya dulu, baru dia akan bertindak. Seharusnya seperti itu. Gemini ini suka sekali menggunakan kecerdasannya untuk menganalisis banyak hal. Diri mereka lebih dikendalikan oleh pikiran dibandingkan dengan emosi mereka. Nah, zodiak ini tidak akan terpaku hanya pada satu sisi. Mereka seringkali melihat permasalahan atau pernyataan dari dua sisi. Mereka juga tahu cara membuat suatu alasan, argumen, dan dapat mengambil keputusan yang cepat jika dibutuhkan. Nah, ya kan? Jangan lu pikir Gemini itu ada jelek-jeleknya doang nih. Dia bisa menganalisis. Jangan sampai lu menganggap si Gemini negatif, tapi ternyata lu lagi dianalisis sebenarnya sama Gemini. Hati-hati. Yang ketiga, Gemini ini sangat mudah beradaptasi, guys. Zodiak ini sangat mudah beradaptasi dimanapun mereka berada dan selalu membuat tempat seperti rumah. Oh, kayaknya dia selalu kalau misalkan nongkrong tuh ya kayak, kalau nggak ada lu nggak rame, kalau nggak ada lu jadi nggak seru, kayak gitu. Banyak jadi situasi yang mereka bisa adaptasi. Gemini adalah seorang yang jarang meragukan dirinya sendiri. Mereka yakin dengan bakat dan kemampuannya mereka untuk berpikir dan melakukan aktivitas mereka. Ya, berarti memang setiap kalau lagi ngumpul sama Gemini harus diakui ya, tapi ya kalau memang ini benar, harus kasih poin positifnya ke Gemini. Jadi nggak semua orang menganggap bahwa Gemini itu ada dua muka. Oke, setuju ya guys? Seperti yang tadi sudah dibilang, bisa beradaptasi. Yang keempat, Gemini itu orangnya imajinatif. Tuh, nice banget nih. Orang-orang imajinatif tuh biasanya orang-orang yang kerjanya di bidang kreatif. Mereka tidak pernah habis dengan imajinasi yang mereka miliki. Dan terkadang memiliki talenta untuk menciptakan hal-hal baru. Oh, berarti dia selain imajinatif, dia juga inovatif dong ya. Karena dia bisa menciptakan suatu hal yang baru. Gemini adalah seorang yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Wow, nice banget. Sehingga mereka memiliki pemikiran dan kepribadian yang muda. Muda ya, selalu muda. Mereka juga cenderung bertalenta di bidang literasi dan seni. Literasi dan seni. Berarti memang rata-rata orang-orang yang Gemini tuh kerjanya di bidang kreatif. Selain karena mereka imajinatif, mereka juga bisa membuat konsep inovasi sehingga klien-kliennya tuh pada suka. Nice. Mari kerjasama dengan Omilia House Production. Ayo Gemini. Yang kelima. Ini paling. Gemini itu katanya menawan. Yang setuju Gemini itu menawan, Gemini cewek kek, Gemini cowok kek, drop komen di bawah. Kalau lu nggak setuju juga sih, parbet. Gemini itu menawan ya guys. Seorang Gemini dapat mudah berbicara dengan orang lain, namun tetap bisa saja menjaga cara bicara mereka. No, bagus banget. Orang-orang yang bisa menjaga tata cara bicara itu bagus. Jadi nggak mudah menyakiti hati orang lain. Seringkali menjadi pusat perhatian di segala acara. Agak banci tampil tapi masih oke. Banyak orang yang mudah menyukai seorang dengan zodiak ini karena easy going dan biasanya memiliki sifat humoris yang bagus. Udah menawan, imajinatif, mudah beradaptasi, bisa menganalisis, cukup cerdas juga,
dan humoris. Cewek-cewek zaman sekarang tuh selalu nyari cowok-cowok humoris. Kadang tuh yang ganteng tuh kalah sama yang humoris. Setuju nggak? Kalau setuju, drop lagi komen di bawah dong guys. Jangan lupa like juga ya. Sisi Gemini, karakter Gemini yang negatif. Dia tuh suka melakukan segala hal. Menurut gue nggak selalu salah ya orang yang melakukan segala hal ya, karena mereka selalu mencoba hal-hal baru. Berarti mereka punya sense untuk kayak tertantang gitu untuk melakukan hal-hal baru. Harusnya seperti itu ya. Penjabarannya seperti ini. Terkadang seorang Gemini mencoba untuk melakukan hal-hal dalam satu waktu. Sebagai hasilnya, hal tersebut banyak yang tidak terselesaikan. Lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan satu hingga benar-benar selesai, kemudian baru dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke. Berarti mereka merasa kayak mereka mampu, sebenarnya mereka nggak mampu. Lanjut yang kedua ya. Ini senggol bacok nih yang kedua nih. Mudah terganggu. Beberapa orang yang memiliki zodiak ini mudah sekali terganggu dan sulit untuk berkonsentrasi pada satu hal dan jangka waktu yang lama. Gemini juga suka merasa bosan jika terlalu serius mengenai hal-hal apapun. Beberapa dari mereka juga tidak dapat diandalkan dan tidak peduli dengan apa yang mereka janjikan. Hei kamu Gemini. Masa gitu? Harus bisa jadi orang yang diandalkan dan harus bisa jadi orang yang tepat janji. Nah, buat kalian yang pernah dating atau dekat dengan Gemini, bener nggak kalau Gemini tuh nggak bisa diandelin sama nggak bisa tepat janji? Ini sih yang parah. Next yang ketiga, fasih namun hanya tampaknya aja. Walaupun seorang Gemini memang terlihat fasih dalam segala hal, namun terkadang ini hanya tampak depannya aja. Pengetahuannya dalam beberapa hal tidak sedalam itu. Wow! Tetapi karena mereka berbicara begitu baik sehingga mereka memberikan kesan seorang yang terpelajar. Tapi kamu bukan orang NATO kan ya? Ngerti NATO kan ya guys? NATO, not action, talk only. Semoga Gemini tidak seperti itu. Yang keempat. Wah, ini adalah berdasarkan riset yang selalu ada nih tentang Gemini. Gue bacain. Yang keempat, bermulut tajam. Itu mulut apa silet? Baik-baik kalau lagi makan semua sayuran kepotong-potong. Beberapa dari Gemini juga memiliki mulut yang tajam. Terkadang hal ini memberikan kesan bahwa mereka orang yang sangat tidak pengertian. Itu yang bahaya tuh. Mereka juga kerap hanya memikirkan dirinya mereka sendiri dan kesenangan mereka sendiri. Udah mulutnya tajam, egois. Kok gue jadi support ya? Enggak, gue nggak ada pengalaman dengan Gemini, cuman gue suka mendengar dan ada masukan-masukan aja, gitu-gitu ya. Nah, itu karakter-karakter dari si Gemini sebelum kita masuk dari pemahaman antara Scorpio dengan Gemini ini. Nah, menurut riset juga berdasarkan dengan tabloid yang kita baca, tabloid online yang kita baca, sebenarnya punya punya plus dan minusnya sendiri sisi pandang Scorpio terhadap Gemini. Tapi ini hanya satu sisi ya. Satu sisi antara Scorpio ke Gemini aja. Oke? Dan kita akan bahas tentang percintaannya antara Scorpio dengan Gemini. Langsung aja, karena gue tahu lu tuh pasti nunggunya soal cinta-cinta. Kalau keuangan, nggak apa-apa. Makan cinta, bisa dapat uang. Nggak ya? Jangan. Gemini dan Scorpio, keduanya termasuk zodiak yang dikenal susah untuk ditaklukkan. Keduanya memiliki pemikiran yang unik, sulit untuk dipahami dengan orang lain. Lu Scorpio, lu Gemini, kalau lu setuju dengan pernyataan ini, drop komen di bawah. Nice banget nih. Hal itulah yang membuat Gemini dan Scorpio menjadi zodiak yang menarik perhatian tetapi sulit untuk didekati. Oke, nice banget nih. Tinggal kecocokan zodiak Scorpio dan Gemini dalam masalah percintaan. Oke? Hubungan yang rumit dan tidak stabil. Baru awal-awal aja sudah tidak selaras ya. Seperti disinggung sebelumnya, Gemini dan Scorpio memiliki pemikiran yang unik tentang kehidupannya. Keduanya justru memiliki pandang yang saling bertolak belakang. Wah, ini sih kalau udah bertolak belakang sangat susah untuk selaras ya. Tapi semoga di kehidupan nyatanya buat kalian yang berpasangan dengan Gemini dan Scorpio bisa saling ada yang mengalah, bisa saling mengisi satu sama lain. Jangan sampai kalian punya pikiran yang bertolak belakang. Karena capek banget deh kalau nggak ada yang ngalah itu. Yang kedua, memilih sifat yang bertolak belakang. Kan tadi udah.
tadi udah. Kita udah ngebahas poin 1. Oh, berarti poin 1-nya itu langsung double ya. Oke. Langsung ke kehidupan seksual Gemini dan Scorpio. Nah, ini juga pasti yang kalian tunggu-tunggu kan. Berbicara masalah seksual, kemampuan Gemini dan Scorpio tidak perlu dilakukan lagi. Lu baca lagi, gua kasih tahu lagi nih. Berbicara masalah seksual, kemampuan Gemini dan Scorpio tidak perlu diragukan lagi. Sekali lagi, tidak perlu diragukan lagi. Sekali lagi, tidak perlu diragukan lagi. Bercanda. Zodiak yang berlambang si kembar dan kalajengking ini memiliki nilai tertinggi untuk kehidupan seksual. Kenapa kehidupan seksual yang paling tinggi? Cari duit. Mereka memiliki daya pikat tersendiri untuk menciptakan hubungan yang panas di ranjang. Mereka bisa saling bekerja sama dan menciptakan gaya-gaya baru. Sehingga pasangannya tidak mudah bosan. Menciptakan gaya-gaya baru. Koreografer aja mau bikin koreo, bikin openingnya tuh bingung. Jadi kalau gue kan koreografer juga sama dancer. Semua host yang ada di Omilia ini adalah dancer. Jadi setiap kita pengen bikin koreografi itu pasti yang selalu bingung adalah bikin opening sama bikin ending. Kayak gitu. Tapi kayaknya gue harus cari Gemini. Kacai, kita harus cari Gemini kak, biar kita bisa menciptakan gaya-gaya baru. Next. Gemini yang kepo versus Scorpio yang misterius. Wah, ini sih susah banget ya ketemunya ya. Seperti diketahui, Gemini memiliki tingkat keingin-tahuan yang tinggi. Oh, makanya ini sering diomongin tuh Gemini udah kepo. Terus yang tadi tuh sebelumnya bermulut tajam. Mereka bisa aja jengkel akan banyak hal terhadap pasangannya. Sikap tersebut kadang membuat Scorpio jengkel. Pasti jengkel lah. Orang dikit-dikit tanya. Nggak juga sih sebenarnya. Ya kalau lu nggak berbuat apa-apa, kenapa lu harus jengkel? Ya balik lagi ya. Ada plus dan minusnya guys. Tinggal diatur. Pasalnya, Scorpio dikenal sebagai orang yang misterius. Mereka lebih suka diam dan menyembunyikan perasaannya terhadap orang lain, termasuk pasangannya. Scorpio lebih suka menyendiri dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sendiri. Ini bener banget. Gue juga kayak gitu kok. Kalau ada problem, gue selalu mencoba untuk mencari jalan gue sendiri. Kadang menyusahkan orang lain sih. Nah, ini poin yang bagus nih. Hubungan yang langgeng. Nice banget antara Gemini dan Scorpio. Secara umum, Gemini dan Scorpio bisa menciptakan hubungan yang langgeng. Tantangan keduanya ialah beradaptasi dengan perbedaan sifat satu sama lain. Cewek itu mengalami yang tidak dialami oleh cowok. Yang selalu kita lihat lah ya, momen setiap datang bulan. Itu tuh momen-momen dimana si cowok itu harus mengalah dan mengerti situasinya. Karena kita tidak merasakan, kita cuma bisa ngomong gini kan. Biasanya cowok-cowok selalu ngomong gini. Yalah, kamu kan setiap bulan udah ngalamin kayak itu, masa kamu nggak bisa mencari adaptasinya? Bro, kalau itu yang terjadinya adalah masalah, mungkin dia akan bisa diatasi. Yang ini nggak bisa, ini tuh sakitnya di dalam. Gimana mengatasinya? Gitu sih kalau menurut gue ya. Ketika mereka sudah bisa beradaptasi dengan hal itu, maka mereka bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, kan bener kan? Pasalnya, kedua zodiak ini tergolong setia pada satu pasangannya saja. Hanya saja mereka tidak mudah didekati dan mencari pasangannya di awal hubungan. Hanya saja mereka tidak mudah didekati dan mempercayai pasangannya di awal hubungan. Oh, ya. Tapi mungkin berbeda ya. Kalau misalkan Scorpio-nya ini cowok atau Gemini cowok, pasti mereka akan mencoba untuk mempercayai pasangannya lebih dahulu dan mereka akan berusaha untuk effort. Nah, itu dia positif dan negatifnya zodiak dari si Gemini dan bagaimana sudut pandangnya si Scorpio terhadap si Gemini. Nah, kalau misalkan dari Milpips nih pengen ada request, pengen ngebahas zodiak apalagi yang lebih pakem, bisa langsung drop komen di bawah aja atau nggak DM di Instagramnya Omilia Show, omilia.show. Komen sebanyak-banyaknya, pengen request apa aja, nanti kita akan bahas habis-habisan berdasarkan riset yang sudah ada. Segitu aja dari saya. Jangan lupa follow Instagramnya Omilia Show, omilia.show, TikToknya Omilia Show, YouTube-nya juga Omilia Show. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Drop request sebanyak-banyaknya, reaction atau apapun, atau pengen ada konten-konten yang pengen kita bahas lagi. Zodiak apa gitu misalkan ya, pengen ngebahas tentang zodiak yang paling susah ditaklukkan, Leo misalkan ya. Leo pengen dibahas bersama dengan apa ya. Nah,
Kalian nge-request deh, gue juga capek mikirnya. Oke, segitu aja guys. Terima kasih sudah nonton tayangan ini. Terima kasih sudah mau pantengin channel ini sampai habis. Sekali lagi, jika kalian memang punya ada requestan dan pengen tahu tentang karakter pasangan kalian sebelum kalian deketin, drop komen di bawah aja. Nanti gue akan kasih tahu bagaimana cara-caranya kalian untuk mendekati pasangan kalian berdasarkan zodiak. Oke, sekali lagi, ini belum tentu benar. Ini hanya berdasarkan riset dan peramalan bintang yang ada di negeri seberang sana. Mereka membuat riset dan menganalisis biar semuanya menjadi kehidupan nyata. Segitu aja dari saya, Ronel Alan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa sekali lagi requestannya apapun itu, dan semoga channel ini membuat kalian terhibur, bisa mantengin channel ini habis-habisan sampai habis. Dan oh ya, kalau memang kalian kangen lagi sama KGG, Kacai dan Kaiwa, drop komen juga di bawah, mention di IG Omelia Show. Kita kangen kalian, Kak. Langsung aja di drop komennya. Terima kasih teman-teman semua. Salam Omelia Show. Bye-bye.